Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalizatur Rofiah dengan NIM 0402012170. Nah, di sini saya akan menjawab dua pertanyaan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Public Speaking. Nah, berhubung saya dari kelompok 3, yang mana kelompok 3 kemarin presentasi membahas seputar kiat menjadi MC, host, dan presenter yang andal. Maka dari itu, dua pertanyaan saya ini melibatkan pembahasan tadi ya. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu apa bedanya MC, host, dan presenter. Nah, sini MC sendiri yaitu MC adalah pembawa acara, di mana sukses enggaknya acara itu tergantung seorang MC, karena seorang MC harus mengetahui acara yang dibawakan ini mulai dari awal hingga akhir. Runtutan acaranya nih seorang MC ini harus tahu, karena MC yang harus menghandle dari awal hingga akhir gitu. Nah, biasanya MC ini seperti MC wisuda, MC lamaran, MC pernikahan, dan sebagainya. Nah, untuk host sendiri, host yaitu adalah host memiliki arti dalam bahasa Inggris yaitu tuan rumah. Nah, tuan rumah di dalam sebuah acara ini adalah host. Nah, di dalam sebuah acara, host biasanya mendatangkan bintang tamu seperti talk show gitu. Nah, sedangkan seorang host ini biasanya identik dengan acara yang dibawakan gitu, karena seorang host biasanya misalkan di acara musik gitu ya, seperti dahsyat, terus kemudian mata najwa gitu. Jadi seorang MC itu memiliki identik tersendiri untuk mengidentikan dengan acaranya gitu. Nah, sedangkan presenter yaitu seperti yang kita ketahui bahwa presenter yaitu membawa berita. Mungkin atau yang bisa kita bilang sekarang yaitu news anchor. Seorang pembawa berita yang mana dia menginformasikan berita kepada halayak, dan seorang presenter ini harus juga bisa membaca cepat, pelafalan harus jelas, dan berita yang dibawakan harus akurat gitu, agar pemirsa yang di rumah itu bisa nangkap berita apa yang diberitakan oleh seorang presenter gitu. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana seorang MC ketika si bintang tamunya ini atau tamu pentingnya ini belum datang. Nah, seorang MC ketika ada kendala tersebut, maka yang dilakukan MC adalah kita harus bisa menghandle acara tersebut, misalkan dengan cara ice breaking gitu, misalkan dengan acara yang islami atau Isra Mi'raj gitu ya, pengajian. Kita bisa seorang MC menghandle dengan cara kita ajak audiens untuk bersalawat bersama sambil menunggu tamunya datang gitu. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum Pertama-tama, perkenalkan, saya Siti Nurhalizatur selaku pembawa acara mewakili Bapak Wahyu sekeluarga mengucapkan selamat datang kepada keluarga Bapak Marianto. Tamu undangan yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat bertemu di acara lamaran Mas Reza dan Mbak Indra. Sebelum acara dimulai, izinkan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan pada acara lamaran ini. Acara yang pertama yaitu acara yang kedua sambutan dari laki-laki
Yang ketiga, sambutan dari pihak perempuan. Acara yang keempat, penyematan cincin. Acara yang kelima, penyerahan simbolis seserahan. Acara yang keenam, penutup atau doa, dan diakhiri dengan ramah tamah. Marilah kita buka acara lamaran ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Berikutnya acara yang kedua, yakni sambutan pihak laki-laki kepada keluarga Bapak Mardianto untuk menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan keluarga Bapak Mardianto yang akan diwakilkan kepada Bapak Muhammad Agus. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Agus telah menyampaikan tujuan dan maksud kedatangan keluarga Bapak Mardianto. Selanjutnya, hadirin yang berbahagia, yakni sambutan pihak perempuan yang akan diwakilkan oleh Bapak Ustadz Muhammad Abbas untuk menjawab maksud dan tujuan kedatangan Bapak Mardianto ke sini. Kepada Bapak Ustadz Muhammad Abbas kami persilakan. Selanjutnya, hadirin yang berbahagia, adalah penyerahan secara simbolik dengan penyematan cincin oleh Mas Reza kepada Mbak Wilda. Kepadanya tempat dan waktu dipersilakan. Acara selanjutnya yaitu penyerahan simbolis seserahan yang akan diserahkan oleh Ibunda Mas Reza kepada Ibunda Mbak Wilda. Kepadanya dipersilakan. Acara selanjutnya yaitu penutup atau doa. Mari kita dengarkan bersama nasihat pertunangan yang akan dibacakan oleh Bapak Ustadz Muhammad Abbas dan dilanjut dengan doa. Kepada Ustadz Muhammad Abbas kami persilakan. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu ramah tamah. Kepada hadirin yang ingin mengabadikan momen bahagia ini, dapat berfoto dengan Mas Reza dan Mbak Wilda. Kepada keluarga Mas Reza dan Mbak Wilda kami persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Prosesi acara lamaran Mas Reza dan Mbak Wilda telah selesai dilaksanakan. Saya mewakili keluarga Bapak dan Ibu Khairul mengucapkan terima kasih atas kehadiran keluarga besar Mas Reza, dan juga kami mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam membentuk acara ini. Saya Siti Nurhaliza pamit undur diri. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi bawah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama kami seputar Indonesia. Seputar Indonesia akan menyajikan sejumlah berita pilihan terhangat selama 1 jam ke depan, serta beragam informasi menarik lainnya. Kali ini kami memiliki liputan mengenai ledakan gudang kembang api. Bersama saya, Siti Nurhaliza, inilah berita selengkapnya. Pemirsa,
Ledakan gunung kembang api yang terjadi tadi malam di Somarinde, sebuah kecamatan di Banyumasin. Ledakan tersebut membuat warga setempat gempar. Menurut Badan Penanganan Keadaan Darurat Daerah (BPKDD), ledakan yang terjadi tepat pukul 8 malam waktu setempat bermula dari sebuah toko dan gudang kembang api di kawasan Pelatuk, Somarinde. Banyak warga yang menyaksikan kejadian tersebut secara langsung karena gudang kembang api tersebut terletak di daerah pemukiman padat penduduk. Dan itu juga yang menyebabkan tim SAR kesulitan dalam mengevakuasi dan mencapai lokasi kejadian. Karena ledakan cukup dahsyat, sehingga 4 mobil pemadam kebakaran pun kehabisan air saat beraksi. Kejadian ini juga mengakibatkan 2 orang tewas dan 19 lainnya luka-luka. Korban-korban tersebut sedang ditangani oleh petugas Palang Merah. Diduga, korban luka paling parah menderita luka sobek di bagian kaki karena lompat dari jendela rumahnya untuk menghindari kebakaran. Namun, hingga saat ini sejak datangnya tambahan air untuk pemadam kebakaran api sudah dapat dikendalikan. Kembang api yang biasa menjadi hiburan juga bisa menimbulkan bahaya yang sangat luar biasa. Maka dari itu, saya mengingatkan kepada pemirsa semua untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan segala kegiatan Anda, karena hal-hal yang tidak diinginkan bisa datang kapan saja dan di mana saja. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami, seputar Indonesia akan segera kembali. Sopi pipi, Sopi pipi, sopi bersama dan share. Sopi pipi, sopi pipi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami. Festival Rujak Ulek 2023 akan digelar pada Sabtu 6 Mei 2023 di Jalan Kembang Jepun, Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya telah menyiapkan 3 cobek raksasa yang digunakan para pejabat untuk mengulek rujak khas Surabaya. Cobek raksasa itu akan diletakkan di persimpangan Jalan Selompretan. Masyarakat akan menikmati aneka hiburan sembari menunggu puncak acara pada pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Pemirsa, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi beserta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, staf ahli Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan 6 kepala daerah segerbang kartu susila dijadwalkan akan mengulek bersama. Festival Rujak Ulek 2023 diikuti 432 peserta yang terdiri dari 108 grup. Para peserta tidak hanya berasal dari jajaran OPD Pemkot Surabaya, tapi juga perhotelan, komunitas daerah, perwakilan negara sahabat, Harimau Wanita hingga PKK Surabaya. Pemirsa, Rujak Ulek 2023 ini telah menjadi bagian dari Karisma Event Nusantara milik Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ini menjadi salah satu upaya Pemkot Surabaya dalam melestarikan warisan budaya. Tak hanya itu, rujak ulek sebagai makanan khas Kota Pahlawan. Pemirsa, Festival Rujak Ulek 2023 juga menggandeng 65 pelaku UMKM di Jogja, Kembang Jepun. Mereka disediakan spot khusus untuk di sisi barat dan timur Kembang Jepun, dan juga menyediakan 44 khusus produk oleh-oleh berupa kaos, gantungan kunci, dan sebagainya. Sajian tadi merupakan penutup sajian program seputar Indonesia. Saya Siti Nurhaliza, serta mewakili kru yang bertugas mohon undur diri. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Di sini aku Haliza. Kali ini aku akan mempersembahkan beberapa tips untuk teman-teman yang udah berusaha, udah mencoba
dan udah mau kebanyakan sesuatu tapi belum berhasil. Ya, aku pakai kata belum berhasil karena emang bukan berarti kita nggak berhasil ya teman-teman, karena gagal itu bukan akhir dari segalanya. Gagal itu adalah fase di mana kita diminta oleh lingkungan, oleh kondisi, bahkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa untuk belajar. Ya, untuk belajar memahami, belajar menerima, belajar dewasa, dan belajar bijak. Dengan cara apa? Nah, tiga kata kuncinya teman-teman ya. Pertama, penerimaan. Kedua, evaluasi. Yang ketiga, bangkit berjuang lagi teman-teman. Karena kata orang bijak nih, lebih bagus gagal dalam berjuang daripada tidak pernah gagal karena tidak pernah berjuang. Lebih bagus mati dalam memperjuangkan sesuatu daripada mati dalam keraguan teman-teman. Nah teman-teman, by the way, mungkin pertanyaan ini sering muncul di pikiran kalian ya, yang sedang kita rasakan. Dan salah satu pertanyaan yang paling banyak muncul adalah bagaimana caranya menyikapi sebuah kenyataan karena kita gagal dalam meraih sebuah cita-cita. Nah, langsung saja 3 tips dari aku untuk menyikapi keadaan yang terjadi karena kita gagal dalam memperjuangkan sesuatu. Nah, di sini keadaannya bisa apa saja ya teman-teman. Misalnya kita gagal dalam masuk perguruan tinggi yang kita inginkan, maka keadaan yang harus kita terima adalah kita nggak kuliah dulu atau gap year 1 atau 2 tahun, atau bahkan kita tetap kuliah di kampus dan di jurusan yang sepertinya kita nggak minat-minat banget gitu. Nah, tips yang pertama adalah terima teman-teman. Tanpa menerima kita nggak akan pernah bisa move on. Kalaupun kita keep moving, terus bergerak, ini bakal jadi memori jelek dalam ingatan kita, yang sewaktu-waktu dia ke-trigger atau kita nge-recall lagi, manggil lagi, maka muncul justru adalah rasa trauma. Dan rasa trauma atas sesuatu yang tidak mengenakan terjadi di masa lalu itu nggak enak. Kita sering menyebutnya sebagai penyesalan. Ya, gak jarang penyesalan berakhir pada dendam. Saat kita dendam, kita bisa melakukan sesuatu di luar kontrol kita. Karena seringnya kita mengedepankan ego dan emosi, perasaan, rasa dendam, rasa sesal, penyesalan, dan seterusnya. Nah, daripada kita menyimpan bumbu waktu yang bisa meledak sewaktu-waktu, maka bukankah akan jauh lebih baik dari awal kita mengakui dan menerima dengan apa yang terjadi. Mungkin memang bukan sesuatu yang kita inginkan, tapi bukankah memang segala sesuatu itu nggak mungkin selalu mengikuti maunya kita. Jadi terima dulu kenyataannya teman-teman, terima dulu kondisinya, sekalipun itu sakit, tahun itu mengecewakan dan tidak mengenakan, terima dulu sebagai kondisi atau situasi yang harus kita hadapi. Nah, tips yang kedua adalah alirkan energinya teman-teman. Sifat energi itu kan mengalir ya. Nah, apapun yang kita hadapi saat ini, bagaimanapun kenyataannya, suka atau nggak suka, sedih atau bahagia, bahkan kita bangga atau kecewa, maka itu alirkan dulu. Dengan cara apa? Nah, tergantung kecenderungan kita masing-masing teman-teman. Untuk kita yang ekstrovert, bisa jadi kita bertemu dan bercerita kepada orang lain. Untuk kita yang introvert misalnya, bisa jadi dengan mengunjungi tempat-tempat tertentu sendirian, atau melakukan sesuatu yang kita suka di alam, atau bahkan dengan mendengarkan musik saja dengan sendirinya, atau bahkan sampai menangis dengan sendiri. Itu silahkan teman-teman, kita ambil cara kita masing-masing dalam mengalirkan energi kita. Nah, aku yakin banget bahwa coping mekanisme kita itu tentu beda-beda, namun satu hal yang pasti, alirkan energi kita teman-teman. Karena sifat energi itu mengalir, ibaratkan kehidupan yang ada di dalam air.
atau udara di dalam satu ruangan, dan di dalam ruangan itu ada kehidupan. Dan jika jendelanya nggak dibuka, AC-nya nggak dinyalakan, maka udaranya itu nggak mengalir, maka pelan tapi pasti kehidupan yang ada di ruangan itu akan mati. Nah, yang ketiga adalah evaluasi dan bangkit. Nah, energi yang udah mengalir nih, energi kita udah mengalir, kondisi juga udah jauh lebih baik teman-teman, jauh lebih baik untuk menerima kenyataan yang ada. Maka yuk mari kita aktifkan logika kita, kira-kira apa yang kurang tepat dari kejadian kemarin. Ya, evaluasi mana yang masih bisa kita perbaiki, mana yang masih bisa kita kontrol, dan mana yang ada di luar kontrol kita. Nah, fokus aja pada apa yang berada dalam kontrol kita dan masih bisa kita perbaiki, dan segera lakukan itu di dalam keseharian kita. Bangkit dan lakukan dengan cara yang berbeda teman-teman, karena logikanya gini, kita udah tahu nih apa yang kurang tepat dan terjadi di masa lalu, dan konsekuensinya adalah yang harus kita hadapi saat ini, kenyataan yang ada di hadapan kita, tapi masih mempertahankan rutinitas kebiasaan atau sesuatu yang sebelumnya kita lakukan. Begitu teman-teman. Maka pertanyaan besarnya adalah hal apa, cara apa, atau tindakan apa yang kita lakukan secara berbeda. Gitu ya teman-teman. Jadi sekarang sebagai pelajaran dari apa yang udah terjadi di masa lalu yang membuat kita layak untuk mendapatkan hasil yang berbeda di masa depan. Karena pada akhirnya teman-teman, kesempatan jauh lebih senang datang dan hingga kepada mereka yang bersiap. Maka mari kita pastikan kita merayakan dan mempersiapkan diri sehingga bukan kita lagi yang mengejar-kejar kesempatan, namun justru sebaliknya, kesempatan yang akan datang serta menghampiri kita, gitu. Nah, itu tadi teman-teman 3 tips dari aku yang harus menghadapi kenyataan karena gagal dan memperjuangkan sesuatu. Jadi sekali lagi, gagal itu nggak mengakhiri dunia teman-teman. Itu baru akan jadi akhir perjuangan kita saat kita memutuskan untuk menyerah. Karena kita udah nggak akan ada kata bangkit dan nggak akan ada kata mencoba lagi setelahnya. Nah, semangat terus untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.